Beliau Mbak Said mana? Nggak hadir beliau. Ya. Nggak sakit kan? Nah, kalau sakit ya semoga sembuh ya. Kalau ada urusan semoga urusnya dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita sudah puasa 9 hari ya. Alhamdulillah semoga puasa kita yang 9 hari diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga tarawih yang ke-10 ini juga kita diberikan kekuatan taufik bisa menjalankan dengan khusyuk. Amin rabbal alamin. Alhamdulillah gak kerasa sudah puasa 9 hari. Gak kerasa ya. Tapi kalau siang hari kerasa laparnya. Rasa laparnya. Tapi benar gak kerasa itu artinya apa? Waktu terus berlalu. Gak tahu. Pasti ya. Pasti Ramadan pasti. Masalahnya berlalu bagaimana berlalunya? Apakah berlalu begitu saja tanpa kita isi dengan amal soleh atau bagaimana? Nah, ini tugas kita ya. Sebagaimana tema yang saya angkat itu Ramadan bersama Rasul. Gimana ya habis energinya, semua hartanya dikeluarkan ya, mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terlalu banyak hadis tentang. Saya ambil satu saja hadis riwayat nomor hadis 4220 riwayat bukan imam, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Abbas, kan Rasulullah itu ya, manusia yang paling dermawan. Dulu sampai hari kiamat, yang kurang hari, tidak ada manusia yang lebih dermawan dari Nabi Muhammad SAW. Bukan Nabi karena punya duit, enggak. Setiap diminta, Nabi itu nggak pernah nolak. Itu Nabi. Dikasih tas, dikasih. Iya diminta dikasih. Nabi itu nggak pernah. Sampai Nabi bersabda, ya, yadul ulya khairu min yadi sufla. Itu gak Nabi dimintain sama sahabat. Sampai Nabi mengatakan tangan yang di atas lebih baik dari tangan di bawah. Kata Nabi, jaga ifah. Ifah kehormatan. Dermawan tanya nggak bagus. Ya, itu Nabi Nas Jawad al-Jawad yang maha. Nabi Nas. Ya, kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Abbas dalam hadis tersebut. Wakana apa itu? Mayakunu ajwaduhu fi Ramadan. Kana Rasulullah sallam ajwadun nas. Wa yakunu ma ajwaduhu fi Ramadan. Au kama qala. Dan kedermawanan Nabi itu menjadi-jadi ketika bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril. Ketika Jibril mendatanginya. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Malaikat Jibril itu kalau Ramadan setiap malam datang ke Nabi. Untuk apa? Setoran dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Setiap malam. Nabi itu kalau kedatangan malaikat Jibril senang sekali. Kenapa? Setor hafalan Quran, yaitu kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Pedoman bagi kita. Masya Allah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hudan bagi kita. Nabi senang. Kalam Allah akan menjadi petunjuk bagi umat saya nggak bakalan selama pegang teguh dengan
Al-Quran. La ilaha illallah. Fayudajul Quran. Terus kata Ibn Abbas, fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwa Rasulullah itu ya ajwadu lebih dermawan bil khairi dengan kebaikan minar rihil mursalah lebih dermawan dari angin yang berhembus. Maksudnya gimana itu? Angin yang berhembus itu dua sifatnya, Pak. Yang pertama berhembus kencang ya. Kalau angin datang ya. Oh, kemarin banjir di mana-mana di Bekasi khususnya itu ya. Itu kan biasanya kalau mau hujan kan angin dulu itu angin. Ya. Nabi itu lebih kencang dari angin. Ajwadu bil khairi min. Min itu artinya dari. Bil khairi artinya dermawan dengan kebaikan. Ya ngasih ilmu, ngasih harta. Karihil mursal. Yang kedua, angin itu sifatnya adalah tidak pandang bulu, tidak pilah-pilih. Ya. Kalau berhembus ya semua kena, mau daun, mau gedong, mau gedek, mau kayu, semua kena semua. Ya, jadi kalau kita Bapak Ibu mau jangan bilang ke apa yang kaya, nggak ada itu. Yang ngasih, yang mobil jangan dikasih. Yang saja. Nabi itu nggak pilih-pilih kalau sedekah. Mau orang pakai kuda dikasih, mau jalan kaki dikasih. Itu Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita mau sedekah, takjil, sudah pokoknya ini buat orang. Ya, orang jalan kasih. Jangan, ini kayaknya dosa kayaknya. Nah, nggak boleh, itu namanya prasangka buruk gitu ya. Bisa ngurangin pahala kita itu. Pokoknya orang lewat kasih sudah. Anggap semuanya orang Muslim semuanya puasa kita. Bismillah. Ini kalau kita mau puasa bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah. Ini waktunya Ramadan ini kita mencontoh Nabi. Ya, pertama apa yang kita bisa ambil dari hadis tadi? Pertama, Nabi memperbanyak membaca Quran. Ya. Alhamdulillah di masjid ini setiap malam 1 juz. Ya. Nah, setiap malam 1 juz, nanti 30 malam khatam insyaallah. Alhamdulillah. Pertanyaannya sekarang ini kan masjid, pertanyaan sudah 9 hari kira-kira sudah khatam Quran belum ini? Oh, jangan kenceng-kenceng Pak, rahasia ini. Iya. Kalau tahun kemarin 10 kali 11 harus lebih baik gitu. Allah. Ini yang pertama. Jadi hadis tadi ajari kita perbanyak baca Quran. Kenapa? Inilah bulan Al-Quran. Kalau nggak bulan Ramadan, kapan lagi kita baca Quran? Kita sibuk dengan keluarga kita, dengan cucu kita, dengan bisnis kita, dengan dunia kita, dengan HP kita. Kapan lagi kalau nggak Ramadan? Ya, kapan lagi? Setan dikerangkeng, ya, rahmat dibuka, maghfirah dibuka, pahala dilipat gandakan. Kapan lagi kalau nggak sekarang? Kan seperti itu. Yang kedua dari hadis tadi kita bisa mengambil hikmah, yaitu kita jangan pelit, ya, jangan pelit Ramadan ini ya. Jadi kalau mau taraweh Pak, ya, saya kasih tahu caranya. Dari kenapa? Tuh infakin itu, masukin ke apa namanya itu? Kotak amal ya. Kotak amal itu untuk apa? Untuk kemaslahatan masjid ini. Masjid ini nggak dibiayai oleh pemerintah, enggak. Pemerintah sibuk dengan dirinya sendiri sudah ya. Efisiensi namanya. Efisiensi ya. Masjid milik
kita bersama, dari kita, oleh kita, untuk kita. Yuk bawa. Ada satu hadis lagi. Min yusbihul ibadu fihi, hari pagi diberi umur panjang, bangun tidur, kecuali ada dua malaikat, malakani yang zilani, setiap hari. Jadi setiap hari itu Allah mengutus dua malaikat setiap pagi. Fayaqulu ahaduhuma, berkata satu malaikat, Allahumma ati munfiqon khalafa, ya Allah berikanlah orang yang berinfak gantinya. Wa yaqulu al-akharu, dan malaikat yang lain yang satunya berdoa apa? Allahumma ati mumsikan talafa, ya Allah berikanlah orang yang pelit. Mumsik itu artinya yang memegang, jadi punya harta pegang aja, gak mau dibagi, itu namanya mumsik. Ya tamassak, tamasuk. Apa katanya? Talafa. Talafa itu artinya rusak, rugi, hancur, gak berkah. Itu kalau orang pelit. Jadi orang itu, ini rahasia Pak. Semoga hartanya gak berkah. Ini hadisnya sahih, riwayat Bukhari dan Muslim, silakan dicek. Ajwadun nas, orang yang dermawan. Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beri banyak harta dan hartanya bisa ditasarrufkan, disedekahkan fi sabilillah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.